wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama dan paling utama sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat isya, sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pun kita bersyukur kita telah menunaikan puasa yang mana kita alhamdulillah telah melaksanakan hari pertama daripada puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan satu hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam moga tercurah limpah dari panjenengan alam kita yadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para tabi'at ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomahan melaksanakan sholat ibadah kepada Allah dan meninggal dunia mendapatkan gelar orang-orang yang husnul khotimah dan diharap mendapatkan syafaat baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita malam ini telah menyelesaikan puasa yang pertama dan melaksanakan sholat tarawih yang ke berapa? 2. Alhamdulillah. Tanpa kerasa lebaran sudah semakin dekat. Lebih 27 hari lagi. Tinggal ngitung 2 dan 7 ya. Apalagi yang sudah punya baju, yang sudah punya duit, yang udah disiapin buat lebaran segala macam, itu udah pengen buru-buru jasa ke lebaran ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dimurahkan rezeki Allah, diluaskan rezeki kita dan halal yang barokah, dan bisa menunaikan taat ibadah di bulan suci Ramadan secara sempurna, dan siangnya kita puasa sempurna, dan malamnya pun sholat yang mulai sholat tarawih pun dilaksanakan sempurna. Amin ya robbal alamin. Para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, manusia semuanya membutuhkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hewan semuanya bakal mati, pohon mati, bahkan alam dunia pun bakal musnah. Tanpa terkecuali kita sebagai manusia pun sama, bakal fana, bakal rusak. Setelahnya datang kiamat kubro. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro yaitu kiamat yang terjadi pada setiap individu perorangan manusia yang kita kenal dengan kematian. Mati itu adalah kiamat. Dengan kiamatnya kiamat sugro atau kiamat kecil. Sebab kenapa kiamat kecil? Kejadiannya hanya sebagian kecil. Kadang sewilayah kayak gempa tadi Jogja, Cianjur, sewilayah itu kiamat sugro kita sama. Kenapa sugro? Sebab kecil skalanya yang meninggal. Tapi kalau kiamat kubro mah tanpa kecuali seluruh makhluk alam dunia bakal mati. Cuma bicara kiamat mah kita sudah yakin bakal mati, kiamat kubro bakal terjadi. Cuma yang jadi masalah kita adalah bangsa manusia. Kalau hewan mati beres jadi debu tanah, pohon mati beres jadi tembuk tanah, bakal dihisap enggak pohon dan hewan mah. Tapi kalau manusia mah siap-siap, semuanya bakal dihisap, bakal dihitung amal kelak nanti di yaumil qiyamah. Kita sekarang tukang bohong, siap-siap nanti di akhirat. Kita sekarang tukang tipu, siap-siap nanti di akhirat. Kita sekarang tukang maling, siap-siap nanti di akhirat. Kita tukang maksiat, siap-siap nanti di akhirat. Sekarang di dunia mah enggak bakal ada ciri kita maksiat, enggak ada ciri. Kemudian kita enggak ibadah ke Allah, enggak bakal kelihatan sisanya. Tapi nanti di akhirat barulah kita bakal mempertanggungjawabkan setiap amaliyah apa yang telah kita perbuat. Bagus dibalas bagus, buruk dibalas buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang berbuat amal kebagusan, 1 biji sawit bakal melihat balasannya nanti dia.
Kecil apapun kebaikan bakal ada balasannya. Pun sama sebaliknya, sekecil apapun kejahatan, keburukan, jangan kita anggap sepele. Lah, maling jengkol satu mah gak apa-apa kali. Tah eta tetep bakal ada balasannya. Lah, korupsi duit 1000 mah gak apa-apa kali. Itu nanti daerah bakal lihat sisanya. Komo yang korupsinya miliaran, kayak yang pada pakai dasi itu ya. Ya model gitu mah kalau kagak tobat, udah nanti tinggal diliatin ya. Kita ngeliatin, oh rombongan korupsi dulu mah naik mobil kaya punya pangkat, sekarang mah hina. Nah nanti daerah tuh mas, sekarang mah jangan begitu dulu. Nah, jangan lewat tuh korupsi, wah ini ahli neraka, jangan, belum tentu sebab dia kalau bisa tobat mah itu tetap bakal ampuni dosa-dosanya oleh Allah. Intinya mah kita manusia persiapkan diri, kita ingin ketika hidup kita manusia nggak luput dari salah dan lupa. Salah dan kealpaan, kehilapan pasti adanya kesalahan. Jangankan dalam amaliyah ibadah aja kita banyak kesalahan. Komo dalam keseharian bergaul, kadang omongan ada salah, ada ucapan ada salah, tingkah laku ada salah, segala macam. Jadalin harapan kita sebelum wafat meninggal dunia semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Minta hampura, lobakeun hampura, banyakin silaturahmi, banyakin bergaul dengan orang-orang yang soleh agar supaya itu menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana contoh kayak kita sekarang kumpul, kita kumpulnya ada di rahmat dan ridha Allah, bubarnya juga kita silih hampura. Mana ciri hampuranya? Selaman kan ini bubarnya, selaman, kemudian peluk cipika, cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah terus balik gitu hampura bubar. Tak eta katakannya Nabi, mamin muslimaini yaltaqiyani fa yatasafahani kudralul qabla yatafarraqa. Katakannya Nabi, di mana ada dua orang muslim bertemu kemudian dia salaman, maka bakal diampuni dosanya sebelum dia berpisah. Artinya selagi kita kumpul setelah bersalaman, itu selama kumpulnya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kumpulnya saat ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di akhirat nanti yang bakal selamat adalah satu, yang diampuni dosanya oleh Allah, yang keduanya dapat rahmat Allah, pasti ke surga. Jadi yang ke surga itu satu dapat rahmat Allah, keduanya diampuni dosa-dosanya. Kayak kita nih sekarang hidup kan pasti aja punya dosa mah, pas meninggal nanti di akhirat diampuni dosa kita, terus dapat rahmat Allah, pasti surga. Tapi kalau nggak diampuni dosa pasti kemana itu? Neraka udah pasti. Punya dosa di akhirat ke neraka pasti kalau nggak diampuni oleh Allah. Kemudian di akhirat nggak dapat rahmat Allah pasti ke neraka. Jadi di akhirat mah gampang jadinya. Di mana ada hamba Allah nanti di alam akhirat tidak mendapatkan rahmat Allah, satu, keduanya dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka jaminannya pasti etama masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, di mana nanti dalam akhirat dapat rahmat Allah, dapat ampunan dari segala dosa-dosa oleh Allah, maka bakal dapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kita masih hidup, apakah kita nanti bakal ke surga atau ke neraka? Dari sekarang siapin amal, kemudian perbaiki ibadah, dan banyak-banyak tobat atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita berbuat. Mana di antara tobat? Nah inilah kita datang bulan suci Ramadan, ini menandakan bulan yang penuh dengan maghfirah, yang mana harapan-harapan kita di bulan suci Ramadan ini segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di dunia, kelak nanti di akhirat pun sekiranya kita dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur, kemudian dikumpulkan di mahsyar, sebelum ditimbang amal di yaumil mizan, kemudian dihisab amaliyah kita di yaumil hisab, sebelum kita dikumpulkan di mauqif tempat kumpul seluruh makhluk manusia, sebelum menjembat Shiratal Mustaqim menuju surga, di bawah jembatan adalah neraka. Mudah-mudahan kita ada dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana diantaranya caranya adalah kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari ridho Allah, cari ridho orang tua, cari ridho suami.
Tuh 3 ridho itu menjadi bekal untuk keampunan, kebebasan nanti di alam akhirat. Selamat atau tidak, tinggal 3 perkara tersebut. Yang pertama, cari ridho Allah. Caranya bagaimana? Ini kita ibadah, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan sholat. Ini adalah bentuk kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, pasti kemana masuknya nanti di akhirat? Surga. Yang keduanya, kita di dunia begini ibadah untuk mencari ridho kedua orang tua. Bagaimana caranya? Ayo kita nyari berkah, sebab hidup mah tolak ukurnya dari orang tua. Kalau kita sudah minta ridho, minta doa dari orang tua, dan orang tua pun ngedoain dan ngeridoin, insya Allah hidup ada dalam keberkahan. Kalau hidup sudah berkah, hidup adanya tenang. Kalau sudah tenang, ibadah pun tenang, dan segala apapun aktivitas bakal tenang. Dan yang terakhir, cari ridho daripada guru-guru, cari ridho daripada saudara-saudara kita semuanya seagama, seiman. Nah ini semuanya kita saling ridho. Makanya pasrah-pasrahin silih hampura. Sebab di antara keutamaan-keutamaan itulah yang bakal menyelamatkan kita, berkah di dunia, selamat nanti di akhirat. Di antaranya mana? Nah inilah kita terawih malam kedua ini pun sama, kata baginda Rasul, man sholat tarawih bisaniyat bilailah bisaniyat. Jadi siapa orang yang sholat tarawih pada malam kedua, yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini, bakal diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya, in kana mu'minin, di mana kedua orang tuanya beriman. Artinya pada malam ini, malam kedua kita sholat tarawih, pahalanya nggak tanggung-tanggung balasannya, diampuni dosa kita nih yang sholat, dan kedua orang tua pun kita ke bawah-bawah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Kita ngerjain sholat tarawih. Ya Allah, bapak masih orang tuanya udah meninggal dunia, sholat tarawih sekarang, yang sudah meninggal dunia orang tua kita pun sama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang masih pada ada orang tuanya, sekarang sholat tarawih, itu orang tuanya pun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, dengan syarat mukmin. Alhamdulillah orang tua kita semuanya iman ke Allah, iman ke Rasul. Sekarang kita sholat tarawih, ini pahalanya bukan hanya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dosa kedua orang tua kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah inilah jadi ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, tiada lain harapannya supaya mendapatkan ridho Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan kita pun mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpulnya, harapan kita ibadah semata-mata ingin bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Hidup di dunia penuh dengan rahmat dan ridho Allah, di akhirat kita semua selamat ke surga sebab ada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya dikumpulkan kelak nanti di yaumil qiyamah dengan orang-orang yang telah suci dari para dosa, dikumpulkan dengan para syuhada, para sholihin, para anbiya wal mursalin, dan kita kelak nanti semuanya berkumpul di bawah naungan bendera junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tafassu'ana wa ta'abbudana wa tammin tafsirana wa la tarbi biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa sirhum syar'a man tamasaka fi dinil qadim wa akhtim lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan mutaqabbalan wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal
samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya Rabb. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma qadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja kuliah puasa esok hari daripada bulan suci Ramadan ini, tahun tunai padu karena Allah Ta'ala. Itu tuh besok mah Bilal mau apa yang udah tamilin sama itu di sini nih bertiga ya. Terus yang mic pendek itu pakai mic satu gitu ya, di situ bertiga khusus yang tugas ya. Jadi biar doanya suaranya kedengeran ya karena geriang si kupingnya pada kegaruk kayak tadi ya. Jadi pasang mic itu satu itu dengan nyambung bang, yang mic itu yang di depan ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.